Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, jadi di video kali ini video ngevlog ya, seperti biasa saya keluar maghrib ngevlog. Jadi ternyata yang anak-anak cerita mereka pernah melihat sosok ketayangan, rupanya itu adalah seorang perempuan yang bernama Siti, dan saya juga tidak tahu ya berasal dari mana si perempuan ini dan bisa kenapa dia getayangan seperti itu. Mungkin kalau menurut saya ini Siti ini mungkin sudah berpuluhan tahun, mungkin apa yang penyebabnya dia seperti itu saya juga kurang tahu ya, dan bagaimana ceritanya dia seperti itu saya juga tidak mendapat informasi yang komplit dari kisah ini. Nah, jadi bagaimana kisah ini dan di video saya tidak saya jelaskan ya tentang Siti ini, cuman ini permulaan video saya jelaskan bahwa yang sering tayangan itu adalah perempuan yang saya sebut. Jadi bagaimana videonya, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai hanya di channel Bang Bardan. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi jumpa lagi bersama saya di channel saya ya, bersama Bang Bardan. Nah, jadi pada maghrib ini, mumpung masih maghrib ya, seperti biasanya. Jadi gini guys, karena kenapa saya buat video ini maghrib, saya buat video lagi maghrib sekarang, karena kemarin di video saya yang dulu bisa kalian lihat nanti, bisa kalian lihat di deskripsi sini ya, bisa teman-teman lihat. Kemarin kan ada saya buat video tentang sebuah pohon kapas yang ada di sana. Dulunya angker, setiap anak yang pulang ngaji biasanya ada penampakan sesuatu yang bergantung-gantungan lah di pohon kapas. Nah, jadi setelah saya buat video kemarin, 2 malam kemudian ada anak yang pulang ngaji dari sini, katanya dia anak itu lihat ada sesuatu tinggi katanya, tapi apa, kakinya tidak nyampe ke tanah katanya, di tempat pohon kapas yang kemarin saya ngevlog di maghrib yang ya beberapa malam yang lalu. Dan padahal waktu saya ngevlog malam kemarin, rupanya setelah saya cek video saya upload di YouTube, rupanya ada suara aungan. Nah, karena waktu itu saya ngevlognya maghrib, jadi kan di sini kalau lagi maghrib seperti yang saya bilang banyak pesantren ataupun masjid ataupun manasah ya, surau, orang baca yasin, zikir, cuma tidak kedengaran tidak kedengaran bahwa ada suara itu. Nah, jadi karena pas saya cek video, ternyata ada suara aungan. Nah, karena saya tidak sadar itu ada suara aungan, jadi pas malam ini saya balik lagi untuk ngecek di sana. Sambilan kita jalan ke depan ke sana, supaya saya akan membuktikan apakah benar itu yang anak itu bilang masih ada. Kan di sana kemarin ada batang pepaya, pohon pepaya lah, masih kecil itu. Nah, jadi saya mau memastikan ke sana. Di sana memang ada sedikit gelap ya. Kalaupun saya kameranya saya putar ke depan kan, bisa apa, teman-teman juga bisa lihat ya, gelap. Karena cuman ya lampunya cuma nyalanya sedikit, buat saya ngevlog aja gitu. Karena nggak saya bawa sentir kepala atau sentir tangan gitu ya. Nah teman-teman, di sini di kiri saya sini, ini adalah ada sebuah rumah kosong di sana yang pemiliknya udah almarhum ya, berapa tahun yang lalu. Cuma rumahnya tinggal buat anaknya. Jadi anaknya pun lagi kerja, nggak pulang ke sini. Cuma ya rumahnya terbengkalai seperti itu. Di sana rumahnya tidak ada orang yang duduk di sana. Ya bisa lewat sini. Ini jembatannya nggak ada linknya, sini dia. Ya, ada jembatan kayunya nih, cuma kayu ditaruh buat bisa ke sana. Di sana teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, di lorong sana agak rumahnya sedikit
dekatlah sama sungai. Nah, di belakang itu sungai. Nah, dan di sini juga ada tanah kosong yang mau dijual ya. Kalau teman-teman mau beli ya, bolehlah datang ke sini ataupun bisalah DM di Instagram saya di @mukhlis_bardan ya, @mukhlis_bardan gitu. Nah, kita akan ke depan ke sana mau melihat ya keadaan di depan tentang yang kata anak ngaji kemarin katanya angker di sini waktu pulang. Memang sih ya, memang sih ya menurut saya angker. Karena gini guys, ini di setiap tiang listriknya nggak ada lagi nih yang lampunya yang nyala. Biasanya nih kalau ada tiang listrik seperti ini lampunya nyala guys. Nah, justru karena mungkin bohlamnya udah pada rusak ya, atau bisa bahasa kita di sini, bahasa saya ini putus ya. Jadi ya seperti itu. Nah teman-teman, saya udah sampai di, sorry ya, saya ngos-ngosan. Nah, saya sudah sampai di tempat tempat yang saya bilang kemarin. Nah, jadi saya sudah sampai di sini. Ini di kiri saya nih ada ya, ini bisa teman-teman lihat. Ini yang saya pegang nih. Ini adalah pepaya, pohon pepaya yang ada bunganya. Nah, pas di sini nih ada dulunya yang pohon apa kemarin tuh? Pohon kapas. Nah, jadi di sana dulunya ada rumah guys. Di sini kan ada pohon kapas. Sana lorong jalan itu ada rumah. Sekarang udah almarhum juga, rumahnya nggak ada lagi, udah kosong, udah jadi tanah kosong, udah ditanamin tanaman apalah kalau nggak salah kemarin tutup tanaman lah. Nah, jadi kata-kata anak itu, ya, kata anak itu di sini nih, orang itu lihat nih, agak bergelantungan gitu ya. Nah, sini kan kiri kanan nih ada pohon pepaya nih, nggak tahu siapa yang nanam nih, entah numbuh sendiri atau memang ada orang yang sengaja nanam. Cuman tumbuhnya sejajar teman-teman, tumbuhnya sejajar dia pohon kapas itu, tumbuhnya kiri kanan sejajar. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke depan. Nah, sambil kita cerita masalah ini, kita lanjut ke depan. Dan teman-teman bisa mendengar ya, suara masih ada orang yang ngaji, orang yang baca zikir, orang yang berdoa gitu ya. Karena kenapa saya buru-buru keluar maghrib buat saya ambil video di sini, buat video dokumenter ya, buat video buat ngecek kepastiannya. Nah, memang kalau saya percaya nih, saya percaya sama makhluk halus, sama setan, sama hantu, saya percaya. Justru gini teman-teman, karena saya percaya sama makhluk halus atau sama setan, sama jin ya, karena memang Allah menciptakan jin, manusia, semuanya Allah ciptakan, cuman beda alam sama kita. Kalau kita lihat, kalau mereka lihat kita bisa, kalau kita lihat mereka tidak bisa. Begitulah teman-teman ya. Jadi karena kenapa saya percaya, ada teman-teman saya yang juga explore ataupun vlog ataupun kadang-kadang pulang dari suatu tempat ke sebuah tempat, orang itu lihat, kayak ada orang yang lewat tuh, kayak ada orang yang apa tuh, kayak ada orang yang jalan gitu ya, kayak ada orang yang ngikutin gitu. Nah, karena seperti saya bilang kepada teman-teman, di sini tidak angker lagi seperti dulunya, karena jalannya pun udah aspal. Ini di pinggir jalan pun nih, di belakang saya ini ada juga rumah ya, rumah dari warga yang tinggal di sini. Dulunya ini sebelum aspal jalan ini di pinggir ini hutan guys, hutan ya, hutan seperti apa ya, seperti gambut gitu ya, seperti rawa-rawa gitulah. Karena di seberang sana tanggul, dan di sebelah tanggul itu ada juga sawah warga ya. Nah, jadi tanggul ini berfungsinya untuk mengaliri air kepada sawah warga. Nah, begitu teman-teman. Begitulah teman-teman ya, cerita singkat dari saya tentang saya juga dengar dari anak-anak ceritanya bagaimana itu. Jadi saya ya keluar buat memastiin. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, kepada tempat saya pernah melihat. Saya percaya sama setan, jin, iblis itu karena kenapa? Karena kadang-kadang makhluk itu kalau kita tidak inginkan untuk melihatnya, dia nampakkan nih sama kita nih.
Kalau memang kita sengaja datang, kadang-kadang tidak nampak, paling ada aura-aura negatifnya aja, itu aura-aura merinding gitu ya. Dan sejauh ini saya juga belum explore ke tempat-tempat yang lebih angker, karena jujur ya, saya sebenarnya penakut orangnya sih, penakut. Kalau explore ke tempat rumah kosong, ke misalkan jalan kosong, ada kuburan, sehutan, aku belum berani. Kalau sendirian nih, kalau berdua mungkin bertiga berani lah ya, tapi dengan dikawani sama teman yang mentalnya kuat ya, yang tidak mudah takut gitu. Tapi kalau sama-sama kayak saya nih takut, jadi nggak usah lah, ketimbang nanti jadi bahaya buat diri kita ya, gitulah teman ya. Karena pernah waktu itu puasa sekitar tahun 2017 kalau nggak salah kemarin, pernah saya di daerah sini juga, di sana ada jalan lewat surau, di sana ada sebuah perkuburan ya, sebuah pemakaman yang luas, pemakaman dulu, pemakaman yang udah tua. Sekarang nggak ada lagi orang yang meninggal yang dimakam di situ, karena di atas pemakaman itu sudah banyak tumbuhan-tumbuhan kayu yang besar, yang udah tumbuh. Kalau kita datang ke sana sekarang, kalau kita lihat ya, tidak udah jarang kita temuin makamnya, tapi itu memang makam umum gitu ya, kuburan umum. Nah, jadi pas ya buat ngevlog sekitar jam 3 lah ya, sekitar jam 3 pagi lah, jam 3 pagi saya ngevlog rame-rame. Kata teman saya gini, yuk kita masuk ke dalam, kita lihat nih, karena katanya saya pernah lihat dari sini kemarin, saya pernah lewat dari sini, saya melihat sesuatu nih di arah sini. Nah udah, saya masuk ke dalam, karena waktu itu saya belum punya YouTube ya, sekitar tahun 2017. Ada YouTube teman saya, kalau nggak salah namanya Muhib Acut, sekarang masih aktif, nggak tahu ya, karena saya juga kurang kunjungi. Jadi pas kami masuk sana waktu itu ramai-ramai lah, kalau nggak salah 6 lah. Pas kami masuk ke situ, jadi teman saya itu yang satunya tiba-tiba kesurupan guys. Karena saya itu baru pertama saya explore explore yang ngeri seperti itu, jadi saya kaget, kok beneran apa enggak nih? Tiba-tiba dia kesurupan, dia ngomong gitu kan. Terus ada kawan saya lagi datang, dia bisikin, dia entah baca apa segala macam, dia baca doa, habis itu baru selesai. Kata teman saya itu yang kesurupannya, setelah surupan katanya aku lihat sesuatu tadi yang sangat tinggi katanya, matanya merah kata dia. Apaan itu, saya bilang, apa itu genderuwo atau apalah ya, saya kan juga kurang tahu itu tentang makhluk-makhluk itu ya. Nah, dari waktu itu saya memutuskan tidak berani lagi untuk explore apa ya, kalau dibilang explore apa nih, explore wisata gaib ya, explore tempat-tempat gaib, nggak berani saya. Cuman karena saya ini berani, karena memastikan, karena ini kan seperti yang saya bilang kemarin, karena udah ada rumah warga di sini, makanya saya berani. Nah teman-teman, jadi sedikit nih tambahan dari saya nih guys. Di kiri saya ini sekarang ada rumah nih, ada rumah. Nah dulunya juga di lorong ini, dulunya tidak ada rumah guys. Pas waktu itu ada teman saya tuh, kalau nggak salah tuh orang Jawa Tengah lah, kalau nggak salah orang Tegal ya, orang Tegal, Jawa Tengah apa Jawa Timur kan, kalian komen di bawah. Pas dia pulang kemarin tuh, pulang dari kios, dia melihat ada suatu bungkusan yang berwarna-warni katanya, warna-warni. Dia tendang tuh bungkusan itu. Waktu dia tendang bungkusan itu kan berhamburan. Setelah dia lewati itu bungkusan itu, kayak merapat lagi gitu. Rupanya kalau bahasa daerah saya di sini hantu punjut ya, burung punjut lah kayak itu. Pokoknya nggak tahu lah, pokoknya ada suatu binatang ya, suatu benda yang bungkusannya biasanya tuh ada warna-warni, kalau kita tendang berhambur nanti itu bisa menyatu lagi. Itu kalian boleh komen di bawah, itu apa nama hantu ataupun apa nama setannya guys. Nah seperti itu ya. Karena sekarang udah ada rumah kiri kanan, jadi maka saya berani. Dulunya kalau saya tinggal di sini, dari rumah keluar ke sana nggak berani,
walaupun dari dalam ke sana juga nggak berani, karena ya nama juga saya masih jiwa penakut ya, mental kurang. Boleh kalian tinggalkan komentar di bawah saya cara untuk melatih mental supaya kita tidak takut sama setan, biar setan takut sama kita. Begitulah teman-teman ya. Inilah cerita singkat ataupun video singkat dari saya tentang perjalanan maghrib ini, tentang mengeksplor ataupun melihat cerita daripada anak-anak yang pulang ngaji tentang setan ataupun tentang hantu, tentang jin ya. Jadi bagi teman-teman yang setia menonton video saya doakan bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, bisa sukses dunia akhirat. Mau paten kalian tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Thank you so much for watching this video. I hope enjoy guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.